dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02. Ngapain ikut debat capres segala? Tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified ya. Hari ini kami menggugat dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Polemik sengketa hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU masih menjadi perdebatan yang sengit. Kubu 01 dan 03 masih ragu dengan jumlah suara yang mereka peroleh yang jauh tertinggal dari Prabowo Gibran. Kali ini, gugatan yang diajukan tidak lagi hanya dalam wacana, karena Anies dan Ganjar secara bersama-sama mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, kuasa hukum dari kubu Prabowo Gibran menggelar rapat tertutup dihadiri oleh sejumlah pakar hukum. Diketuai Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, ada Hotman Paris, hingga Oce Kaligis. Alih-alih merasa takut, laporan sengketa Anies dan Ganjar justru akan jadi senjata makan tuan. Benarkah? Berikut ini adalah jebakan hukum tim pembela Prabowo Gibran, pantang mundur selangkah pun. Namun, sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Sejak pengumuman Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres pada tanggal 20 Maret 2023, tidak ada ucapan selamat dari Ganjar dan Anies Baswedan. Hal ini berbeda dengan sikap Profesor Mahfud MD dan Cak Imin yang menerima hasil dengan lapang dada. Dari sini terlihat adanya ketidaksepahaman internal di masing-masing kubu. Ketika Surya Paloh mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran, Anies masih teguh pada prinsipnya untuk tidak mengucapkan selamat pada musuh. Apakah benar adanya isu kepentingan yang berbeda di dalam kubu 01? Bayangkan, pemilik Partai Nasdem sekaligus pendukung utama Anies dalam Pilpres, Surya Paloh, tidak dihargai. Kok bisa ya? Dalam sejarah karir politik Anies, ia sering dijuluki si kuto loncat. Pasalnya seringkali ucapan berbeda dengan tindakan, dan dalam situasi yang menguntungkan, Anies tak segan akan mengkhianati orang-orang yang pernah berjasa dalam karirnya. Benarkah demikian? Berbeda dengan Surya Paloh, sebagai Ketua Umum Nasdem, juga seorang negarawan yang menginginkan sebuah kedamaian dan persatuan usai Pilpres kemarin. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02. Kelihatannya, kubu 03 terlihat lebih solid dalam menyerang Prabowo Gibran. Inisiatif ini sepenuhnya berasal dari PDIP, di mana Megawati sadar akan betapa tidak menyenangkan menjadi bagian dari oposisi. Sejak tahun 2004 hingga 2014, PDIP berada dalam posisi oposisi dan mengalami banyak kesulitan. Masa 10 tahun itu merupakan salah satu pengalaman pahit dalam politik bagi mereka. Karena itu, mereka sangat keras dalam memastikan bahwa sengketa ini dibawa ke persidangan. Wakil Sekretaris TPN Prabowo Gibran, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa mereka tidak gentar menghadapi PDIP. Pasalnya, pihak Prabowo juga masih penasaran dengan bukti-bukti kecurangan yang ditemukan tim IT Ganjar Pranowo. Meskipun jika dilihat dari satu sampel yang cukup akurat, yaitu Provinsi Jawa Tengah sebagai basis PDIP dan markas Ganjar Pranowo, paslon 03 di wilayah ini pun tidak berkutik. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kubu 03 begitu bersikeras ingin menghalangi Prabowo jadi presiden? Ups, ganti pertanyaannya.
kuasa hukum capres mana yang lebih jago? Tim kuasa hukum 01, 02, atau 03? Tentunya, semua sudah lihat sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024? Kira-kira, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.